Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu berharap hari ini semuanya sehat walafiat. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari macam-macam makhluk hidup. Jadi ada 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Pelajaran kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu diharapkan anak-anakku sekalian dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup setelah ibu guru menyampaikan materi ini. Ciri yang pertama yaitu bernafas. Nah, anak-anakku bisa lihat di tampilan ini ada gambar seorang anak yang sedang menghirup udara segar. Jadi, manusia itu memiliki ciri bernafas. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga itu bernafas ya. Bagaimana cara manusia bernafas? Yaitu dengan menggunakan hidung. Ya, ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Anak-anakku sekalian bisa lihat pada gambar apa yang sedang dilakukan Edo dan rekan-rekannya. Jadi pada gambar tersebut Edo sedang menggendong Udin. Ya, jadi makhluk hidup atau manusia itu bergerak dengan menggunakan anggota tubuh mereka, yaitu kaki dan tangan mereka dan anggota tubuh yang lain. Selain manusia, tumbuhan dan hewan pun dapat bergerak. Hewan bergerak dengan menggunakan, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan kakinya. Ya, ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Jadi makhluk hidup itu mengalami proses pertumbuhan. Anak-anakku sekalian bisa lihat pada gambar bahwa manusia itu tidak langsung besar ya. Jadi mulai dari bayi hingga tumbuh menjadi orang dewasa. Begitupun dengan hewan. Hewan itu mengalami pertumbuhan. Misalkan kita ambil contoh ayam. Ayam itu bertelur ya, dari telur dia akan berubah menjadi anak ayam, kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Begitupun dengan makhluk hidup yang lain, tumbuhan dan hewan-hewan yang lain. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu membutuhkan makanan. Jadi pada dasarnya semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Tidak terkecuali tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Ya, kita bisa lihat pada gambar manusia membutuhkan makan. Apa yang terjadi jika manusia tidak makan? Ya, lapar. Kalau manusia lapar, kelaparan berhari-hari tidak makan, dia akan meninggal. Ayam pun butuh makan. Karena ayam merupakan makhluk hidup juga. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu membutuhkan makanan. Ciri selanjutnya, kita sudah pada ke ciri yang kelima. Sekarang ciri yang kelima yaitu makhluk hidup itu berkembang biak. Ya, kalian bisa lihat pada gambar, ayam-ayam itu bertelur dan memiliki anak. Jadi ayam itu mengalami perkembangbiakan. Bagaimana cara ayam berkembang biak? Jadi ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya menetas menjadi anak ayam. Anak ayam diberi makan dan mengalami pertumbuhan menjadi ayam dewasa. Begitupun manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Jadi manusia tidak bertelur, manusia melahirkan bayi. Bayi itu yang akan tumbuh menjadi manusia dewasa. Kalau hewan yang lain,
Ada hewan yang tidak bertelur. Jadi ada beberapa hewan yang proses perkembangbiakannya tidak bertelur, yaitu dengan cara melahirkan seperti manusia. Contohnya apa? Seperti kucing, sapi, kuda, dan beberapa hewan yang lain yang disebut hewan mamalia. Jadi hewan mamalia itu cara perkembangbiakannya hampir sama dengan manusia. Kalau tumbuhan, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Apakah tumbuhan bertelur? Tidak ya. Jadi salah satu contoh, Ibu Guru ambil contoh tumbuhan pohon pisang. Pohon pisang itu berkembang biak dengan cara bertunas. Oke, kita masuk pada ciri yang terakhir, yaitu peka terhadap rangsang. Jadi manusia itu peka terhadap rangsang. Selain manusia, hewan dan tumbuhan pun peka terhadap rangsang. Contohnya kita bisa lihat pada gambar manusia yang terkena sinar matahari langsung, ya silau men. Kemudian daun putri malu, dia peka terhadap rangsang, jika kita sentuh daunnya akan menguncup. Kemudian ada hewan yang kita sebut biasa kaki seribu ya. Ketika kita sentuh dia akan menggulung atau melilit badannya. Nah, itu salah satu contoh bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Ya, itulah tadi yang sempat Ibu Guru sampaikan pada pertemuan ini. Selanjutnya, untuk sebagai bahan evaluasi, untuk penilaian kita pada pertemuan ini, silakan anak-anakku sekalian mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Cukup sekian, dan terima kasih untuk anak-anakku sekalian sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.